Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Setelah Lu Ziyuan mendapatkan pedang es, dia mendengarkan Lu Nanxi dan menyerap kekuatan awan untuk mematahkan batasan padanya, namun, dia gagal pada akhirnya. Pada saat ini, keinginannya untuk membunuh Yunxiao lebih kuat dari orang lain, tetapi keluarga Lu tidak mampu kehilangan dua alkemis hebat. Selama Yunxiao maju untuk mengambil pedang, dia yakin bahwa dia bisa menjebaknya dengan satu gerakan, dan kemudian hidup dan matinya akan sepenuhnya dalam kendalinya. Lu Subao juga memahami pikiran Lu Ziyuan, dan energi unsurnya perlahan berfluktuasi, siap untuk melindungi dua alkemis hebat kapan saja. Secara alami, Yunxiao melihat melalui pikiran mereka, jadi dia berkata dengan senyum tipis, "Mengapa aku tidak?" Dia menyingkirkan palunya dan meraih leher Lu Nanxi dengan satu tangan, dia berjalan maju dan menarik pedang es dari tanah, lalu memasukkannya kembali ke tubuhnya. "Kamu, Yingluo ini, kamu!" Qi Vital Lu Zi melompat saat dia berkata dengan marah, "Betapa tidak tahu malu." "Sameles." Yunxiao bertanya dengan heran, "Sameles? Apakah kamu mencoba menakut-nakuti aku lagi?" Jari-jarinya menggali ke dalam dagingnya, meninggalkan jejak darah, wajah Lu Nanxi menjadi pucat, dan dia berlumuran keringat dingin. "Berhenti!" Kekejaman melintas di mata Lu Ziyuan saat dia berkata dengan marah, "Sekarang setelah kamu memiliki pedang, bisakah kamu melepaskannya? Apakah ada cara untuk membuka segelnya?" Yunxiao tertawa, "Apakah ada cara?" Petik 2. Lu Ziyuan berkata dengan dingin, "Metode membuka segel itu sepertinya tidak ada hubungannya dengan Tuan Yunxiao, kan? Ini rahasia keluarga Lu, jadi maafkan aku tidak bisa memberitahumu. Pedang dingin dan embun bekuku tidak ada hubungannya denganmu," kata Yunxiao dingin, "Tuhanku, bukan. Bagaimana kalian butuh waktu begitu lama?" Wajah Lu Ziyuan bergantian antara hijau dan putih, dia sudah sangat marah, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Baiklah, ini dia." Dia dengan santai membuang slip jade, yang berubah menjadi aliran cahaya dan terbang. Yunxiao telah dijatuhi hukuman mati di dalam hatinya, bahkan jika dia menginginkan semua properti keluarga Lu, dia akan memberikannya kepadanya tanpa sepatah kata pun. Selama dia menyelamatkan dua alkemis hebat itu, dia akan membunuh mereka dan segera mengambilnya kembali. Yunxiao meletakkan slip giok di dahinya dan menyentuhnya, dia segera tahu bahwa itu asli, dan dia sangat gembira. "Haha, pemimpin klan Lu memang setia dan lugas, kamu benar-benar panutan di dunia seni bela diri." "Diam!" Asap keluar dari dahi Lu Ziyuan saat dia menunjuk ke arah Yunxiao dan berkata, "Kamu telah mengambil semuanya, jadi segera lepaskan dia." "Jangan tidak sabar," kata Yunxiao sambil tersenyum, "aku sudah mengambil semuanya, tapi bisakah kamu berjanji bahwa kamu tidak akan mempersulitku jika kamu membiarkannya pergi?" Petik 2. Lu Ziyuan tertawa karena sangat marah dan berkata dengan dingin, "Bagaimana menurutmu? Dalam hal ini, Tuan Nanxi adalah pesona penyelamat hidup saya," kata Yunxiao dengan senyum tipis, "saya ingin dia mengantar saya keluar dari kota Fengling." "Dalam mimpimu." Aura di tubuh Lu Ziyuan langsung menekan saat dia dengan dingin berkata, "Itu tidak mungkin." "Oh, kalau begitu, pemimpin klan Tuan Lu bertekad membunuhku." Yunxiao tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun ketika berbicara tentang hidup dan mati, dia sangat tenang sehingga Lu Ziyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya dalam cahaya baru. Lu Ziyuan membubarkan amarah di hatinya dan secara bertahap mendapatkan kembali ketenangannya. "Tuan Cloudsky bukan orang bodoh, dan ada beberapa hal yang tidak perlu saya katakan dengan jelas. Jika Anda ingin meninggalkan kota Fengling hidup-hidup, itu bukan tidak mungkin. Selama kamu mengembalikan pedang dingin Bing Suang dan melepaskan kedua Grandmaster, aku dapat membuat keputusan untuk melepaskan semua yang telah terjadi dan membiarkanmu pergi tanpa cedera." "Itu berarti tidak ada ruang untuk negosiasi," kata Yunxiao, "maaf." Suasana tiba-tiba menjadi ganas, dan kedua belah pihak dengan cepat menghitung di dalam hati mereka. Kekuatan Lu Ziyuan tampaknya berada di puncak Kaisar Bela Diri Bintang 7, dan dia seharusnya tidak terlalu jauh dari Lu Jianbo. Dengan penambahan klan Lu lainnya, dia benar-benar tidak memiliki banyak kepercayaan diri untuk bisa mundur dengan aman sambil dikelilingi oleh semua orang.
Seluruh keluarga Lu dipenuhi dengan orang-orang, dan ada kilatan cahaya redup di langit, jelas bahwa formasi pelindung kota telah diaktifkan, tidak berlebihan untuk menyebutnya umpan besi. Karena tidak ada lagi yang bisa dibicarakan, Yingluo. Yun Xiao berkata perlahan dengan suara dingin, dan semua orang menjadi gugup dalam sekejap, selama dia melukai nyawa Lu Nanxi, mereka akan segera membunuhnya. Kalau begitu aku akan mengembalikan kedua tuan itu kepadamu. Apa? Semua orang tertegun sejenak, Lu Ziyuan segera melihat tubuh Lu Nanxi dilemparkan ke arahnya dan segera berteriak, hentikan dia. Yun Xiao berpura-pura curiga, sementara semua orang masih syok, dia melemparkan Lu Nanxi untuk memblokir Lu Ziyuan, lalu berubah menjadi sambaran petir dan menerobos tekanan aura kaisar dari kerumunan, melarikan diri keluar kota. Lu Subao adalah orang pertama yang menyusul, dan beberapa pedang tajam Qi menebas dari langit. Yun Xiao tercengang, tidak hanya sinar pedang yang sangat kuat, tetapi juga lebih cepat dari yang dia harapkan, itu bahkan bisa mengejar Thunderbolt-nya, tanpa pilihan lain, Thunderbolt harus berhenti dan berkedip di udara. Namun, itu hanya penundaan, dan 5 warna langsung muncul di langit, memancarkan cahaya yang intens, seolah-olah bola cahaya telah menyelimuti seluruh kota. Semua orang di kota Fengling terkejut, jarang formasi pelindung kota diaktifkan, karena sangat sedikit orang yang berani bertindak liar di depan tuan kota. Wajah Yun Xiao sedikit berkedip, di kejauhan, Lu Ziyuan menyusul dalam sekejap, dia tahu bahwa akan merepotkan untuk melarikan diri, jadi dia segera berubah menjadi sambaran petir dan ditembak jatuh, bersembunyi di sebuah rumah sipil. Ledakan. Saat Lu Subao hendak mengejar, rumah itu langsung meledak, petir yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah, seperti naga guntur, dan menghilang tanpa jejak. Lu Ziyuan menyusul dalam sekejap dan kebetulan melihat pemandangan ini, ekspresinya langsung berubah lebih jelek dari hati babi saat dia meraung, segel kota, tutup kota sepenuhnya. Tidak ada yang diizinkan pergi. Perintah keluarga Lu dengan cepat diturunkan, tidak hanya kota yang disegel, tetapi semua ahli di atas pangkat kehormatan bela diri dikirim untuk mencari Yun Xiao. Masing-masing dari mereka membawa piring giok dengan koordinat, dan mereka harus menghancurkan piring giok segera setelah mereka menemukan jejak Yun Xiao. Di sisi lain, Lu Ziyuan terbang kembali ke kediaman Lu dan memasuki halaman kecil tempat Lu Nanxi berada. Bagaimana kabar Grandmaster Hua Feng? Lu Ziyuan melirik tubuh Lu Hua Feng yang hitam pekat, yang sedang berbaring di tempat tidur, hidup atau matinya tidak diketahui. Wajah Lu Nanxi sangat suram, dia mengertakkan gigi dan berkata, pada dasarnya, itu bukan masalah besar, tapi Li Yun Xiao harus mati. Penghinaan yang dia terima hari ini tampaknya lebih dari yang pernah dia terima sepanjang hidupnya. Tuan Nanxi tidak perlu mengatakan apa-apa, aku pasti akan mengupas kulit anak ini sendiri. Dia baru saja berhasil melarikan diri, tetapi dia pasti masih di kota, aku harus merepotkan Tuan Nanxi untuk membantuku mencarinya. Lu Nanxi segera mengeluarkan bola kristal transparan dan menembakkannya ke udara, beberapa rune menari di tangannya dan bergegas ke bola kristal. Sinar cahaya putih dipancarkan dari bola, dan seluruh rumah diselimuti tirai tipis, adegan yang tak terhitung jumlahnya melintas melaluinya. Ekspresi Lu Nanxi berubah jelek saat dia berkata, bola kristal dapat merasakan aura semua tertinggi bela diri dan di atasnya di kota, tetapi aku tidak dapat menemukan aura anak itu, dia pasti menyembunyikannya, jangan khawatir, pemimpin klan, aku akan mengirimimu koordinat segera setelah aku menemukannya. Lu Ziyuan mengangguk dan mengeluarkan bola tanaman merambat kering, yang tampaknya merupakan rumput dan akar spiritual, dia menyerahkannya kepada Lu Nanxi dan berkata, ini adalah beberapa tanaman merambat spiritual gelap berusia 10.000 tahun yang telah saya kumpulkan, mereka harus membantu untuk luka Grandmaster Hua Feng. Meskipun dia adalah kepala klan, dia masih sangat menghormati dua alkemis bermutu tinggi di klan, dan sering mengirim beberapa bahan kelas tertinggi kepada mereka untuk membangun hubungan yang baik. Setelah meninggalkan halaman kecil, Lu Ziyuan juga sangat jengkel, ekspresinya sangat tidak sedap dipandang. Pedang es terlalu penting, jika dia bisa benar-benar menyempurnakannya, dia akan bisa bertarung melintasi bintang dengan kekuatannya sebagai kaisar bela diri bintang 7 puncak. Setelah mencapai alam tertinggi bela diri tingkat tinggi, kemajuan setiap bintang lebih sulit daripada naik ke surga, meskipun dia berada di puncak bintang 7, dia tidak yakin bahwa dia bisa mencapai bintang 8 dalam hidupnya.
Tiba-tiba, seberkas cahaya terbang, dan seorang murid dari keluarga Lu mendarat di depannya. Dia membungkuk dan melaporkan, Tuan pemimpin klan, Kota Bulan Merah telah mengirim beberapa lord. Ada apa? Lu Ziyuan mengerutkan kening. Saya tidak tahu, murid itu buru-buru menjawab, para tuan itu mengatakan mereka ingin melihat pemimpin klan Tuhan. Lu Ziyuan baru saja kembali dari balik awan dan tidak tahu bahwa Yun Xiao dicari oleh Kota Bulan Merah. Tidak, katakan saja bahwa aku berada dalam lintasan kematian tertentu, dan mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Tiba-tiba, suara dingin terdengar, sepertinya wajah Fu ini benar-benar tidak berharga, tolong aku mohon Tuan Ziyuan untuk menemuiku. Ekspresi Lu Ziyuan sangat berubah saat dia buru-buru maju untuk menyambut, jadi Tuan Yichun yang datang ke sekte kita, saya tidak tahu tentang esensi tanaman, saya benar-benar pantas mati 1000 kali karena kejahatan saya ketakutan dan ketakutan. Dia menoleh ke murid itu dan meraung, orang yang ada di sini adalah salah satu dari 5 tetua parlemen kota Red Moon, ahli super kaisar bela diri bintang 8, Tuan Fu Yichun, kamu idiot, kamu bahkan tidak memberitahuku dengan jelas dan menyebabkan aku tidak menyambutmu, kamu benar-benar tidak berguna. Dia langsung memukul murid itu dengan telapak tangannya dan mengirimnya terbang di tempat. Dia berkata dengan marah, jika Anda tidak melakukan pekerjaan Anda dengan baik, berhentilah memberikan sumber daya kultivasi selama 10 tahun. Murid itu juga tidak beruntung, dia telah diskors dari memberikan sumber daya kultivasi selama 10 tahun, jika dia tidak memiliki batu rohnya sendiri, dia pada dasarnya tidak akan berguna selama sisa hidupnya, itu setara dengan tertinggal dari orang lain 10 tahun. Seberkas cahaya mendarat tepat di depan Lu Ziyuan, dan di dalamnya. Beberapa sosok muncul, yang memimpin adalah Fu Yichun, wajahnya acuh tak acuh saat dia menatap Lu Ziyuan dengan dingin. Tatapan Lu Ziyuan menyapu dan langsung terkejut, mereka yang datang semuanya adalah penguasa bela diri tingkat tinggi. Dia tidak bisa menahan perasaan khawatir, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi yang membutuhkan begitu banyak tertinggi bela diri tingkat tinggi untuk dikirim, mungkinkah mereka akan menangkapnya? Semakin dia memikirkannya, semakin dia terkejut, sepertinya tidak ada alasan lain yang membutuhkan begitu banyak ahli. Lu Ziyuan segera menjadi waspada dan bertanya, bolehkah saya tahu mengapa beberapa dari Anda datang? Fu Yichun melihat ekspresi waspada di wajahnya dan mendengus dingin, tidak bisakah saya berjalan-jalan begitu saja ketika saya bebas? Tampaknya status kami rendah, datang ke kota besar seperti kota Fengling, kami telah mempermalukan Tuan Ziyuan. Tuan Yichun, maafkan saya, aku kasar. Lu Ziyuan buru-buru berkata. Dia memberi isyarat, silakan masuk dan bicara, aku sudah menyiapkan beberapa hadiah kecil untukmu. Dia berteriak dengan getir di dalam hatinya, orang-orang dari kota Bulan Merah ini tidak mudah untuk dilayani, dan dia harus membayar banyak darah lagi. Fu Yichun mendengus dingin, lalu melangkah ke aula utama keluarga Lu dengan beberapa orang. 5 orang yang mengikutinya semuanya adalah Hall Master dari 4 sekte ekstrim, mereka tidak akrab dengan sekte wilayah timur, jadi tidak ada dari mereka yang berbicara, semuanya diputuskan oleh Fu Yichun. Mereka berenam duduk di aula, dan seseorang segera menyajikan teh yang enak kepada mereka, masing-masing dari mereka juga diberi tas penyimpanan, yang berisi banyak hal baik. 5 Hallmaster dari 4 sekte ekstrim mengambil tas penyimpanan dan memindainya dengan indera ilahi mereka, segera, mereka memiliki perasaan campur aduk, meskipun sekte 4 ekstrim sangat kuat, bagaimanapun juga itu masih merupakan organisasi kamar dagang, mereka harus berbisnis dengan orang lain, setiap kali, mereka akan mengirim hadiah untuk menjilat pasukan dari berbagai kota dan meminta perawatan mereka, sekarang setelah mereka memasuki kota Bulan Merah, semuanya terbalik. Fu Yichun, yang terbiasa dengan ini, tidak tahu bahwa paket merah akan memicu emosi mereka, dia berkata kepada mereka berlima, pengejaran ini adalah perintah pertama yang diberikan oleh Tuan Tua Tang sejak dia berkuasa, kita harus melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya, meskipun aku memiliki sedikit kontak dengan kalian berlima sebelumnya, kita akan menjadi keluarga di masa depan, saya harap semua orang bisa saling membantu. Aku akan. Meskipun mereka tidak terbiasa memiliki Fu Yichun memimpin mereka, pihak lain, bagaimanapun juga, adalah seseorang yang lebih kuat dari mereka, selain itu,
mereka bisa mendapatkan banyak uang dari perjalanan ini dan dihormati di mana-mana, mereka berlima merasa sangat nyaman. Setelah menunggu teh dan kesopanan selesai, Lu Ziyuan masuk dari luar, dia menangkupkan tangannya dan tersenyum meminta maaf kepada beberapa dari mereka, kali ini, saya benar-benar terlalu tidak sopan, Yang Mulia, tolong jangan salahkan saya. Fu Yichun menjawab dengan acuh tak acuh, ketika kami memasuki kota, kami melihat bahwa formasi pertahanan kota telah diaktifkan, seluruh daerah juga berada di bawah darurat militer, dibandingkan dengan Tuan Ziyuan, dapat dimengerti bahwa dia juga dalam keadaan darurat. Ai, itu memang sakit kepala. Lu Ziyuan bertanya, saya baru saja mendengar beberapa daren berbicara tentang misi perburuan kali ini. Jika kamu tidak mengejar seseorang, mengapa kamu merepotkan 6 lord? Dia memang kaget, 6 orang di depannya semuanya adalah penguasa bela diri tingkat tinggi, di seluruh kota kelimpahan roh, hanya dia dan Lu Subao yang berada di level itu. Mungkinkah Tuan Ziyuan tidak menerima perintah kita? Fu Yichun bertanya dengan cemberut. Lu Ziyuan tertegun dan segera mengutuk dengan marah, apa yang dilakukan ini? Meskipun saya telah mengasingkan diri selama ini, perintah yang dikeluarkan oleh Kota Bulan Merah adalah hal yang paling penting, dan mereka sebenarnya tidak memberi tahu saya, aku pasti akan menjaganya nanti. Fu Yichun berkata dengan acuh tak acuh, jadi Tuan Ziyuan sedang dalam kultivasi tertutup, tidak heran, kamu tidak perlu menyalahkan bawahanmu, itu bukan masalah besar. Dia segera mengeluarkan pesanan dan melemparkannya ke depan Lu Ziyuan, menurut pelacakan kami, Li Yunxiao itu tampaknya telah melarikan diri ke kotamu. Ketika Lu Ziyuan melihat pesan itu, ekspresinya langsung berubah. Fu Yichun melihat ekspresinya dan bertanya dengan curiga, apakah Tuan Ziyuan pernah melihat orang ini sebelumnya? Lu Ziyuan menjaga perintah dan ragu-ragu sejenak sebelum berkata, sejujurnya, saya mengaktifkan perlindungan kota untuk menangkap orang ini, dia telah mencuri barang yang sangat penting dari keluarga Lu, dia harus tertangkap. Itu benar. Fu Yichun sangat gembira, jadi, Li Yunxiao masih di kota Fengling. Petik 2. Lu Ziyuan mengangguk, itu benar, saya punya permintaan lancang, setelah menangkap orang ini, bagaimana kalau menyerahkannya kepada klan Lu saya untuk ditangani sebentar sebelum membawanya kembali ke 6 tuan. Petik 2. Fu Yichun membelai janggutnya dan tertawa, tentu saja bisa, Anda tidak harus membawanya kembali, Tuan Ziyuan hanya perlu membunuhnya di depan kita, namun, dia memutar matanya dan berkata, ketika Yun Xiao bertarung di kota Bulan Merah, dia mengungkapkan bahwa dia memiliki lebih dari selusin artefak mistik tingkat 9, mungkin dia memiliki lebih banyak hal baik. Bagaimana mungkin Lu Ziyuan tidak mengerti maksudnya? Dia mengutuk dalam hatinya, tetapi wajahnya masih penuh senyum saat dia berkata, selain barang-barang yang dia curi dari kita, yang lainnya akan diserahkan kepada Tuan Yichun untuk ditangani, termasuk nyawanya. Latar belakang Yun Xiao misterius, dan Lu Ziyuan selalu sedikit gelisah, sekarang orang-orang kota Bulan Merah telah maju, segalanya akan lebih mudah, dia hanya akan mengambil pedang dingin, Ice Frost, dan membiarkan mereka membunuh Yun Xiao, jika ditemukan bahwa dia benar-benar memiliki pendukung yang kuat di masa depan, kota Bulan Merah akan turun tangan untuk menghentikannya. Oleh karena itu, orang-orang dari kedua sekte sangat puas dan saling tersenyum. Saya sudah meminta Tuan Nancy untuk menggunakan instrumen yang sangat indah untuk memantau seluruh kota, jika ada aktivitas yang tidak biasa, dia akan segera melapor kepada saya, beberapa tuan bisa beristirahat di sini. Kalau begitu aku harus merepotkanmu, Lu Ziyuan mengangguk. Setelah berubah menjadi sambaran petir dan melarikan diri di kota Fengling, Yun Xiao segera menarik kembali auranya dan sedikit mengubah penampilannya untuk berbaur dengan kerumunan biasa. Langit mulai dipenuhi dengan para ahli, memantau setiap jalan, untuk sementara waktu, orang-orang dalam keadaan panik, dan segala macam rumor tersebar. Saya mendengar bahwa patriark keluarga Lu diselingkuhi saat dia berada dalam pengasingan. Puff, jangan bicara omong kosong, hati-hati kepalamu. Bagaimana kamu bisa mempercayai rumor tak berdasar ini? Itu benar, saya memiliki lalat di keluarga Lu, kalau tidak, apalagi yang bisa menyebabkan keluarga Lu berusaha begitu jauh. Petik 2. Hati-hati dengan apa yang kamu katakan, jangan libatkanku. Oh, benar, ku dengar bahwa orang yang selingkuhmu adalah anak susu dengan ginjal yang sangat baik. Benarkah? Ayo
Ayo, aku punya anggur yang enak di rumah, ayo minum dan bicara. Yun Xiao tidak bisa berkata-kata, baru kurang dari 10 menit, tetapi segala macam rumor sudah menyebar. Dia tidak terburu-buru untuk meninggalkan kota dan membiarkan orang-orang keluarga Lu ini gugup tanpa alasan. Setelah memikirkannya, dia menemukan penginapan acak untuk menginap, mengeluarkan tablet alam ilahi, dan terbang ke dalamnya sebagai sinar cahaya. Dia pertama kali tiba di Gunung Fangchun, melihat dari jauh, kabut samar naik, seolah diselimuti awan. Dia mengangguk pada dirinya sendiri, membuktikan bahwa kemajuan Yuan Gaohan lancar. Jika dia bisa berkultivasi langsung ke peringkat ke-9 sebagai jiwa, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Jiwa tanpa tubuh fisik seperti pohon tanpa akar, sudah sangat beruntung bisa mempertahankan kultivasinya. Belum lagi melangkah ke alam terakhir seni, bahkan jika itu bukan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, sangat jarang orang mencapainya. Dengan perubahan pikiran, dia muncul di langit, dengan membalikkan tangan kanannya, pedang es dingin muncul di tangannya. Ada beberapa rune aneh dan lingkaran garis di pedang. Yun Xiao mencibir, ini semua adalah cara yang disiapkan Lu Nanxi dalam upaya untuk mematahkan mantra pembatasannya. Dengan sentuhan ringan tangan kirinya, dia segera melepas semua cara itu, dan cahaya transparan segera terpancar dari pedang, sebening kristal dan bersinar dengan cahaya dingin. Dia mengeluarkan slip jade dengan tangan kirinya dan meletakkannya di dahinya. Dia mulai membacanya satu persatu dengan indera spiritualnya. Ada banyak informasi di slip jade, itu tidak hanya memiliki deskripsi sederhana tentang proses pembuatan pedang es, yang hampir sama dengan apa yang dijelaskan Lu Nanxi, tetapi juga menjelaskan secara rinci pembentukan, evolusi, kekuatan, dan penggunaan beberapa aturan langit dan bumi. Itu juga berbicara tentang bagaimana memadatkan aturan ini menjadi kata-kata dan membuatnya menjadi kalimat pendek untuk menyegel kekuatan pedang es. Yun Xiao tercengang, bukankah proses memadatkan hukum langit dan bumi menjadi karakter seperti karakter kuno Maha? Matanya mengungkapkan keterkejutan dan ekstasi yang ekstrim. Ini adalah satu-satunya slip giok yang mencatat proses pembentukan teks kuno Maha yang telah dia temukan sejauh ini. Nilainya tidak terukur. Mungkin keluarga Lui tidak tahu tentang keberadaan teks kuno Maha dan berpikir bahwa itu hanya beberapa simbol segel. Jika tidak, mereka tidak akan menyerahkan bahan yang begitu berharga. Nilai rekor ini bahkan lebih tinggi daripada embun beku pedang dingin. Yun Xiao yakin bahwa jika keluarga Lu membawa informasi tentang proses kondensasi teks kuno Maha ke lautan pembentukan jiwa, lautan formasi jiwa pasti akan bersedia membantu mereka menyempurnakan pedang dingin lainnya, embun beku. Menekan kegembiraan dan keterkejutan di hatinya, dia membaca informasi satu persatu, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi serius. Setelah sekian lama, dia mengambil slip giok ke bawah, seluruh tubuhnya tercengang, berdiri di udara tanpa bergerak, seolah-olah dia telah berpikir keras, dan alisnya tampak terkunci. Proses memadatkan aturan menjadi kata-kata yang tercatat dalam slip giok tampaknya tidak mungkin dilakukan oleh kekuatan manusia. Sepertinya ada teknik khusus dan unik, tetapi tidak ada yang menyebutkan teknik ini. Peramal dari negeri salju benar-benar memiliki latar belakang. Dilihat dari proses pemadangan Frost Sword, orang ini benar-benar dapat mengaktifkan semburan waktu dan mengintip ke masa lalu dan masa depan. Awalnya, saya pikir itu omong kosong, tetapi sekarang sepertinya itu benar. Wajah Yun Xiao dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tahu sedikit tentang ramalan ilahi, dan Duanmu Yuyu, yang merupakan salah satu dari 10 kaisar bela diri bersamanya, adalah salah satunya. Tapi, bahkan dia tidak semisterius dan sekuat peramal dari negara salju. Jika seseorang benar-benar bisa mengintip ke masa lalu dan masa depan, bukankah dunia akan berada dalam kendali mereka? Petik 2. Yun Xiao mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, pasti ada sesuatu yang lebih dari ini. Tidak bisa sesederhana itu. Jika tidak, bencana itu tidak akan membawa bencana ke negara salju, dan peramal tidak akan mati. Menurut informasi di slip jade, bahkan jika binatang itu belum mencapai tingkat 10 roh sejati, itu tidak jauh darinya. Setelah memilah-milah emosinya, Yun Xiao mengangkat pedang di tangannya dan menuangkan aliran energi primordial ke dalamnya. Segera, cahaya dingin mekar dan jatuh ke tanah seperti embun beku. Melalui pedang, ada pantulan samar sinar matahari, dan hawa dingin meresap ke kulitnya, seolah-olah dia bisa melihat dinginnya putik es 8 dewa. Desir.
Sinar pedang melintas di udara saat Yun Xiao melakukan beberapa gerakan mantra dengan tangan kirinya dan mengirimkannya ke pedang. Berdebar, dong. Setiap kali menghantam, ia mengeluarkan suara, ding-dong, yang jelas, seperti air yang menetes di antara bebatuan, atau mata air di hutan. Setiap gerakan Yun Xiao sangat lambat saat dia memusatkan perhatiannya untuk mengamati perubahan segel pada pedang. Setelah beberapa gerakan, karakter kuno maha pertama akhirnya muncul dari pedang dan perlahan naik ke udara, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Karakter kuno maha mewakili aturan, tegas. Yang kuat pantang menyerah. Pengurangan aturan ini dalam slip giok muncul di benak Yun Xiao, menembus bumi keempat, untuk bumi kelima, untuk padat ketiga, untuk reruntuhan bumi keempat. Hukum langit yang tegas dan pantang menyerah semuanya terkandung dalam kata ini. Ledakan. Karakter maha kuno lainnya muncul dan secara bertahap membesar pada pedang, itu adalah ketajaman, aturan. Yang tajam, tajam, dan cerah. Dari suara emas hingga ciuman paruh yang tajam, itu menyiratkan bahwa aturan ketajaman, dan keberanian dunia semuanya ada dalam kata ini. Saat karakter maha kuno berkedip, aura pada pedang dingin menjadi semakin kuat, warna pedang berangsur-angsur berubah menjadi transparan, dan pola kecil samar-samar terlihat di dalam pedang, seperti kuncup yang menunggu untuk mekar, perlahan mekar saat karakter kuno terurai. Wajah Yun Xiao semakin serius, pedang itu tidak hanya memancarkan niat dingin yang sangat kuat, tetapi bahkan dia, yang telah menyempurnakan pedang dengan hatinya, merasa bahwa udara dingin tak tertahankan, dan hawa dingin langsung masuk ke hatinya. Tubuh emas yang tak terpadamkan muncul dan menembakkan sinar cahaya keemasan, memukul mundur cahaya dingin pada meridian dan tubuh fisiknya. Yun Xiao terkejut sekaligus senang, dia hanya melihat hawa dingin yang mengerikan di istana kegelapan, yang merupakan harta karun paling berharga dari keluarga Beiming, batu gelap Outward. Namun, batu gelap Outward memiliki properti yin ekstrim, yang sangat jahat, sedangkan pedang es benar-benar dingin, sangat dingin. Berdebar, dong. Dua karakter kuno maha terakhir muncul satu demi satu, mereka adalah es dan embun beku dari aturan. Es terbentuk oleh air, dan lebih dingin dari air. Frost, langit membunuh. Embun mengembun, air liur prajurit itu lahir dari tanah, dan udara dingin yang tipis membentuk embun beku. Yun Xiao menatap karakter kuno maha dan mencoba memahami apa yang tertulis di slip giok, Dikun, hari ke-6 tahun baru, berjalan di atas embun beku dan es. Saat Anda berjalan di atas embun beku dan es, yin mulai mengembun, menjinakkan daunnya, lalat capung es yang paling padat. Ada total 9 karakter kuno maha di pedang, dan semuanya tidak disegel. Keinginan yang sangat dingin memenuhi udara, lapisan tipis es telah terbentuk di tubuh Yun Xiao, dan dengan setiap napas yang dia ambil, dia menghembuskan udara putih, seluruh tubuhnya diselimuti kabut putih. Tidak hanya dingin yang mengerikan, tetapi juga tajam seolah-olah bisa mematahkan rambut, hanya memegangnya di tangannya sudah cukup untuk membuat hati seseorang menjadi dingin. Dari semua senjata tingkat mendalam yang dia lihat dalam dua hidupnya, hanya roda gelap Yu Sheng Feng yang lebih tajam dari ini. Sejak saat itu, tidak ada senjata lain yang bisa dibandingkan. Itu memang pedang yang tak tertandingi, namun, pedang ini memberiku ki yang tidak menyenangkan dan ganas. Mungkin aku terlalu banyak berpikir, kata naga iblis. Hati Yun Xiao dipenuhi dengan kegembiraan, sebagai pendekar pedang yang tiada taranya, dia lebih tertarik pada pedang daripada senjata tingkat mendalam lainnya, dan dia tidak tahan untuk berpisah dengan mereka. Mendengar ini, dia tertawa acuh tak acuh, senjata ilahi tak tertandingi mana yang bukan bencana besar. Hanya saja ketajaman dan embun bekunya terekspos, jadi saya tidak bisa sepenuhnya mengendalikannya, sangat sulit untuk menggunakannya dengan kekuatan jiwa peringkat 8 puncak. Yun Xiao bermain dengan pedang es untuk sementara waktu, lalu membawanya kembali ke tubuhnya dan menggantungnya di atas dantiannya, menyempurnakannya dengan tablet alam ilahi. Dengan kultivasi dan pemahamannya yang luar biasa tentang persenjataan yang dalam, dia bisa menggunakan persenjataan mendalam tingkat ke-9 sekali atau 2 kali di tangannya, namun, hanya saja dia memiliki banyak dari mereka dan dia tidak mahir dalam hal itu, masing-masing dari mereka hanya bisa melepaskan sebagian kecil dari kekuatan mereka, jika tidak, dia akan bisa mendominasi dunia dengan harta karunnya yang mengguncang dunia. Setelah melakukan semua ini, dia keluar dari tablet alam ilahi, tanpa disadari,
3 hari telah berlalu sejak dia memahami 9 karakter itu. Dia mengganti pakaiannya dan berpakaian seperti tuan muda, dia memegang kipas lipat di tangannya dan mulai menyombongkan diri ke jalanan. Kota Fengling jauh lebih tenang sekarang, semua orang tampaknya terbiasa dengan kehormatan bela diri yang terbang di langit, setiap beberapa ratus meter, mereka bisa melihat kehormatan bela diri terbang di atas mereka, melihat sekeliling dengan mata berbinar. Yun Xiao terkejut, tampaknya Lu Ziyuan bertekad untuk membunuhnya dengan segala cara, dan pada dasarnya telah memobilisasi semua kekuatan keluarga Lu. Namun, 3 hari ini, para pedagang di kota hanya diizinkan masuk, tetapi tidak boleh pergi. Semua jenis berita terus-menerus dikirim melalui perangkat transmisi suara, di antaranya ada banyak bisnis dari 7 kekuatan utama serikat pedagang. Bagaimanapun, kota Fengling adalah salah satu kota utama di wilayah timur, dan jumlah orang yang melewatinya setiap hari sangat mencengangkan. Keterlambatan pengiriman barang selama sehari akan menyebabkan kerugian besar. Akhirnya, pada hari ketiga, Markas Besar Liga Perdagangan Umum langsung mengirim surat keraguan kepada keluarga Lu, mengatakan bahwa jika mereka tidak dapat memberikan penjelasan yang masuk akal, mereka akan mengirim para ahli ke kota Fengling untuk membimbing dan memuluskan segalanya, dan melindungi kepentingan Liga Perdagangan Umum di kota. Lu Ziyuan segera merasakan tekanan besar, kota itu sudah berantakan, jika serikat pedagang mengirim para ahli untuk ikut campur, situasinya akan semakin di luar kendali. Dia buru-buru mendiskusikan situasinya dengan Fu Yichun, tetapi sikap Fu Yichun adalah mereka tidak dapat membuka kota, mereka harus menahan tekanan dari semua sisi dan menangkap Yun Xiao sebelum mereka bisa berhenti. Pada hari keempat setelah tekanan penduduk kota Fengling meningkat, situasinya akhirnya berubah, sebuah peristiwa besar yang mengguncang seluruh dunia terjadi, perintah mendesak datang dari kota Bulan Merah, menyuruh mereka untuk tidak menghentikan teleportasi antar kota. Pada saat yang sama, Fu Yichun dan 6 orang lainnya harus kembali ke kota sesegera mungkin. Ada juga surat mendesak yang meminta keluarga Lui untuk mengirim orang ke kota Haiti. Tuan pemimpin klan, sekarang saluran teleportasi telah dibuka, semua orang asing harus menemukan orang yang dapat diandalkan untuk menjamin mereka sebelum mereka dapat pergi. Arus orang agak lambat. Seorang tetua yang bertanggung jawab atas lorong melaporkan situasi saat ini, akan memakan waktu sekitar 10 hari sebelum aliran populasi normal dapat dipulihkan. Mari kita lakukan seperti sekarang, Lu Ziyuan mengangguk, beritahu pasukan di kota itu bahwa jika mereka menjamin orang asing dan menyebabkan Li Yun Xiao melarikan diri, mereka akan membunuh seluruh keluarga mereka. Pemimpin klan, bagaimana dengan surat mendesak dari kota Red Moon? Semua anak buah kita sedang mencari Li Yun Xiao sekarang. Lu Ziyuan melirik kertas emas di tangannya dan mencibir, Ras Laut telah menempatkan pasukan di pantai Laut Timur dan berniat menyerang kota Haiti. Bagaimana kota kelimpahan roh kita bisa mengelola masalah sebesar itu? Tetapi karena kota Bulan Merah telah memberi perintah untuk mengirim para ahli dari kota-kota di wilayah timur untuk mendukung mereka, kita tidak dapat secara terbuka mengabaikan wajah kota Bulan Merah. Mari kita kirim 2 tertinggi bela diri tingkat rendah dan 10 penghargaan bela diri. Bukankah Zhen ini agak asal-asalan? Lu Subao mengerutkan kening. Apa maksudmu dengan asal-asalan? Ini adalah masalah perang antara 2 ras, jadi harus dipikul oleh orang-orang di dunia. Mengapa keluargaku harus menjadi garda depan? Lu Ziyuan berkata dengan dingin, jika kekuatan kota Bulan Merah tidak dapat mengatasinya, kita hanya akan menjadi umpan meriam. Tidak peduli berapa banyak orang yang kita kirim, lebih penting untuk menemukan Li Yun Xiao dengan seluruh kekuatan kita. Saat menyebut Yun Xiao, wajah Lu Ziyuan ditutupi dengan lapisan es dan sangat suram. Yun Xiao berjalan-jalan di sekitar kota Fengling sendirian selama setengah hari, tetapi dia tidak dapat menemukan cara untuk pergi, jadi dia memutuskan untuk kembali ke penginapan dengan bosan. Lagi pula dia tidak peduli, paling-paling dia bisa berkultivasi di tablet alam ilahi selama 1,5 tahun sebelum keluar. Dia tidak percaya bahwa keluarga Lu bisa mengawasinya selama setahun. Just as he was about to return, he suddenly looked up and saw a member of the Lu family who was monitoring the surroundings. It was actually Pu Jinsan. Pu Jinsan also had the strength of a 2-star martial emperor, and no matter which force he joined, he would be given a great position. The Lu family had also forced him to join them with threats and promises, and now he was also part of the team searching for Yun Xiao in the city.
Yun Xiao snorted coldly, and his eyes grew colder. Pu Jinsan had suffered unspeakable hardships in the past few days, and he had not gained any benefits. Besides, he could not find anyone to refine his mystic artifact. Lu Nanxi had promised him that he would help Yun Xiao refine it after he found him, but Yun Xiao was not so easy to catch. If he could catch him and kill him, everything would be fine. Otherwise, he would always be a major threat to Lu Nanxi. Therefore, he had been more active than anyone else in the past few days, but he still found nothing. Saat dia merasa sedih, dengusan dingin tiba-tiba terdengar di hatinya. Dalam keterkejutannya, dia berbalik untuk melihat ke jalan. Ada seorang pria berdiri di depan papan nama restoran, tangannya menyilangkan di depan dadanya, menatapnya dengan dingin. Petik 2 tanda tanya tanda seru. Li Yun Xiao. Dia sangat terkejut sehingga dia hampir berteriak. Refleksnya yang terkondisi adalah menghancurkan liontin giok posisi di tangannya. Namun, dalam sekejap, dia merasakan sakit di kepalanya begitu dia memegang liontin giok di tangannya. Kemudian, dia kehilangan kesadaran. Di halaman keluarga Lu Nanxi sedang berkultivasi dengan mata tertutup di depan perangkat kristal. Dia tiba-tiba membuka matanya dan berteriak, "Ada situasi." Dia merasakan kekuatan pikiran yang sangat kuat tiba-tiba meledak, dan kemudian menghilang dalam sekejap. Kekuatan-kekuatan pikiran tidak berada di peringkat 9, tetapi tidak jauh. Dia buru-buru mengucapkan mantra ke instrumen kristal, dan koordinat tempat di mana kekuatan spiritual baru saja meledak segera ditransmisikan ke esensi ritmis. Lu Ziyuan, yang saat ini sedang berdiskusi dengan anggota klannya, tiba-tiba berubah ekspresi. Tanpa sepatah kata pun, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat keluar dari langit hall, menuju ke arah itu. Tetapi pada saat dia tiba, Yun Xiao sudah masuk ke restoran terdekat, memesan sepanci anggur yang enak, dan duduk di sana untuk minum perlahan. Dari waktu ke waktu, dia melihat keluar jendela pada semakin banyak ahli keluarga Lu. Ekspresi mengejek di wajahnya. Di mana dia? Wajah Lu Ziyuan segelap besi dingin, keras dan dingin. Orang-orang di sekitar semuanya ketakutan, dan salah satu dari mereka buru-buru berkata, "Baru saja, Tuan Pu Jinsan masih berpatroli di ruang ini, saya melihatnya tiba-tiba terbang ke bawah, dan saat saya pikir itu aneh, saya melihat pemimpin klan Tuan bergegas, jadi saya dengan cepat mengikutinya, hanya butuh beberapa napas." Lu Subao dan yang lainnya juga tiba dalam sekejap. Setelah mendengarnya, mereka merasa itu luar biasa dan berkata, "Jadi, kamu mengatakan bahwa Li Yun Xiao merawat Pu Jinsan hanya dalam beberapa napas dan mundur dengan mudah?" Petik 2. Tidak mungkin. Lu Ziyuan berkata dengan dingin, pesan Tuan Nanxi adalah bahwa dia telah menemukan fluktuasi mental yang sangat kuat, tetapi tidak ada fluktuasi energi esensi di atas tertinggi bela diri. Pu Jinsan pasti telah diserang secara mental dan kehilangan kemampuannya untuk melawan. Dia pasti disembunyikan atau dibunuh oleh Yun Xiao. Serangan spiritual yang bisa membuat penguasa bela diri bintang 2 kehilangan akal sehatnya seketika. Kata LV Subao dengan ngeri, seberapa kuat itu? Mungkin hanya alkemis tingkat 9 yang bisa melakukannya. Apakah bocah ini benar-benar alkemis tingkat 9? Ketika dia memikirkan ini dan bakat Yun Xiao, dia tiba-tiba merasa sangat ketakutan. Sekarang seluruh keluarga Lu memperlakukan monster seperti itu sebagai musuh. Jika mereka tidak dapat sepenuhnya menghilangkannya kali ini, akan sulit bagi keluarga Lu untuk memiliki pijakan di seluruh alam bela diri surgawi di masa depan. Lu Ziyuan juga memikirkan hal ini dan langsung merasa sangat kesal. Dia mengertakkan gigi dan berkata, karena bocah itu telah menahan kekuatan esensinya, dia tidak akan bisa melangkah terlalu jauh dalam beberapa napas. Tutup area dalam jarak 1000 meter dan periksa semua orang satu persatu. Iya, bawahannya segera tersebar dan menutup area dalam radius 1000 meter, tidak mengizinkan siapapun masuk atau keluar. Ini segera menyebabkan kepanikan di daerah tersebut, dan tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan keluarga Lu. Lu Ziyuan memandang orang-orang di bawah yang berlarian seperti semut dan berkata dengan dingin, hanya ada beberapa ribu orang di sini, aku bisa membiarkan mereka keluar satu persatu, dan aku juga bisa membunuh mereka semua tanpa masalah. Apakah Anda pikir Anda bisa melarikan diri? Suaranya menyebar, langsung bergema. Melalui radius 1000 meter, ketika sampai ke telinga semua orang, itu segera menyebabkan mereka panik dan berteriak minta belas kasihan dan kepolosan.
Yun Xiao juga mengerutkan kening di restoran. Lu Ziyuan cukup pintar untuk menebak bahwa dia belum pergi jauh. Selain itu, ribuan orang dalam jarak 1000 meter memang semut di mata Kaisar Bela Diri Bintang 7 Puncak, yang dapat dengan mudah dibunuh. Lu Ziyuan dengan dingin menatap orang-orang yang memohon belas kasihan dan berkata, orang yang akan membunuhmu bernama Li Yun Xiao, harap ingat nama ini, dan ingatlah untuk menemukannya setelah Anda menjadi hantu. Di bawah mereka adalah manusia dan seniman bela diri, mereka semua lemah dan tidak berbeda dengan manusia di mata keluarga Lu. Li Yun Xiao, keluar sekarang. Anda akan bertanggung jawab atas apa yang telah Anda lakukan. Jangan melibatkan semua orang. Itu benar. Li Yun Xiao, bantulah aku dan keluar. Keluar, keluar. Li Yun Xiao, toh kamu tidak bisa melarikan diri, saya mohon, lakukan saja perbuatan baik, kami semua akan berterima kasih kepada Anda. Semua orang meratap dan memohon, dan itu berantakan. Orang-orang dari keluarga Lu semua berdiri dengan dingin di atas, menunggu perintah dari Lu Ziyuan untuk menggunakan kekuatan formasi perlindungan kota besar untuk meledakkan area dalam jarak 1000 meter menjadi debu. Yun Xiao menamparkan dahinya, merasakan sakit kepala yang hebat, dia telah mengamati barisan pembela kota, dan itu memang sangat kuat, sangat sulit untuk mematahkan susunan dan pergi ketika dikelilingi oleh banyak ahli, belum lagi ada dua penguasa bela diri tingkat tinggi di atas. Ekspresi dingin melintas di wajah Lu Ziyuan, dia mengangkat tangan kanannya dan berkata dengan suara dingin, semuanya, tersesat. Ledakan. Tiba-tiba, sudut restoran meledak, dan seberkas cahaya melesat ke langit. Sosok dalam cahaya meraung dan meninju, gemuruh menggelegar menghantam formasi teleportasi, langit langsung bengkok oleh tekanan dan menutup di bawah angin dari tinju. Mati. Begitu cahaya muncul, semua orang dari keluarga Lu menyerang, kebencian yang mereka kumpulkan selama beberapa hari terakhir kerja keras meletus pada saat ini, semua orang menggunakan teknik terkuat mereka, seluruh langit hancur dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya membombardir sosok itu. Orang-orang yang membuat gerakan paling kuat adalah Lu Ziyuan dan Lu Subao. Lu Ziyuan menembakkan cahaya pedang, menyebabkan mata semua orang sangat tersengat, manusia di tanah langsung berteriak kesakitan saat mereka kehilangan penglihatan. Lu Subao, di sisi lain, membuat segel tangan untuk mengaktifkan kekuatan formasi pelindung kota, menghancurkan ruang ke arah itu, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari segala arah dan menyatu menjadi pilar cahaya yang jatuh. Ledakan, boom, ledakan. Suara semua jenis serangan terus-menerus terdengar, tempat di mana sosok itu berdiri telah dihantam ke dalam kegelapan, energi kehampaan yang menakutkan juga bergulir, ingin melahap segalanya. Orang pertama yang menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres adalah esensi ritmis, dan berteriak dengan khawatir, sinar pedangnya menghantam tubuh yang lain, tetapi itu benar-benar menghasilkan suara tabrakan seperti logam, tidak dapat menembus. Dalam keterkejutannya, dia dengan cepat memindai dengan indera ilahinya dan suara yang mengguncang bumi datang, seluruh kota Feng Ling bergetar. Tidak jauh dari situ, celah selebar 10 meter telah diledakkan terbuka di barisan pertahanan kota, dan Yun Xiao berdiri di bawahnya, dengan tablet giok transparan perlahan terbang kembali ke tangannya. Sama seperti Lu Subao memicu kekuatan susunan pertahanan untuk menyerang, pertahanan susunan mencapai titik terendahnya, Yun Xiao mengambil kesempatan itu. Dan melepaskan kekuatan terkuat di dunia untuk meledakkan susunan terbuka. Tetapi kemampuan pemulihan formasi juga sangat kuat, dan celah lebih dari 10 meter dengan cepat ditutup. Semua orang tercengang saat mereka melihat ke tempat di mana mereka diserang, mereka melihat emas terbang keluar dari labu dalam seberkas cahaya dan bergegas ke tubuh Yun Xiao. Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa hanya ada beberapa penyok dangkal di tubuh boneka logam itu, dan pada dasarnya tidak terluka. Saya bersenang-senang di kota Feng Ling, saya akan sering datang ke sini di masa depan, selamat tinggal, semuanya. Yun Xiao melambaikan tangannya sambil tersenyum, lalu berubah menjadi sambaran petir dan bergegas melewati celah yang berangsur-angsur pulih. Brengsek, Lu Ziyuan bergegas dalam sekejap, tetapi pedangnya hanya memotong bayangan, dia meraung marah dan terbang, mengejar petir Yun Xiao. Orang-orang dari keluarga Lu juga merasa terhina dan ingin mengejar Lu Subao, tetapi mereka dihentikan oleh Lu Subao. Wajah Lu Subao penuh kekhawatiran saat dia berkata, biarkan saja pemimpin klan pergi,
tidak banyak untuk memiliki kalian, tetapi tidak banyak untuk membuat kalian pergi, hanya saja. Dia berhenti berbicara dan tidak melanjutkan, dia hanya menghela nafas pada dirinya sendiri, namun, jika dia tidak bisa membunuh orang ini, dia mungkin sudah mengubur bencana besar bagi keluarga Lu. Setelah berubah menjadi sambaran petir, Yun Xiao bisa melakukan perjalanan 1000 mil dalam sekejap, apalagi setelah mengolah seni guntur, kecepatannya hanya lebih cepat dari sebelumnya, dan bahkan seni pelarian darah dari Istana Dewa Darah tidak dapat mengejarnya. Setelah terbang sebentar, Yun Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, yang mengerikan, dia menemukan bahwa Lu Ziyuan mengikutinya dengan cermat, dengan indera ilahinya terkunci padanya dan tidak pernah kehilangannya. Ini tidak logis. Yun Xiao tertegun sejenak, di dunia saat ini, kecuali seseorang telah berkultivasi ke tingkat kaisar bela diri bintang 9, yang benar-benar dapat mengecilkan tanah menjadi 1 inci dan mencapai ujung dunia, tidak mungkin bagi siapapun di bawah tingkat kaisar bela diri bintang 9 untuk terbang di atasnya. Yun Xiao bingung sejenak, tetapi dia tidak berani tinggal lebih lama lagi, dia berubah menjadi sambaran petir dan terbang lagi. Dia awalnya berencana untuk menemukan kota kecil di dekatnya dan pergi melalui beberapa belokan, tetapi sepertinya dia hanya bisa terus terbang. Setelah meninggalkan kota Fengling, ada tanah yang luas. Alam seni bela diri surga sangat besar, dan ada puluhan ribu mil tanah di antara setiap dua kota, bahkan prajurit yang paling kuat pun akan membutuhkan waktu lama untuk terbang ke sana, bisa jadi tandus, gurun, hutan, atau medan aneh lainnya di antara dua kota. Singkatnya, sangat sedikit orang yang akan terbang langsung, kecuali mereka sengaja keluar untuk berlatih. Jadi, di jalan semakin jauh dari kota Fengling, hanya dua berkas cahaya Yun Xiao dan Lu Ziyuan yang mendorong maju dengan seluruh kekuatan mereka, mereka saling mengejar untuk waktu yang lama, dan sama-sama cocok. Setiap kali Lu Ziyuan akan kehabisan energi dan memutuskan untuk menyerah dan berhenti untuk beristirahat, Yun Xiao, yang berada di kejauhan, akan berhenti untuk beristirahat juga. Jadi, sesaat kemudian, Lu Ziyuan akan menyusul Yun Xiao lagi, dan Yun Xiao akan berlari lagi, keduanya saling mengejar sebentar-sebentar dan melangkah ke gurun yang luas. Akhirnya, Yun Xiao mengambil keputusan dan berhenti di depannya, dia mendarat di gurun dan menelan sejumlah besar pil obat sambil menunggunya. Sesaat kemudian, Lu Ziyuan juga terbang ke bawah, wajahnya pucat, melihat Yun Xiao, yang juga kelelahan, dia berkata dengan suara dingin, "Nak, kenapa kamu tidak lari lagi?" Baru pada saat itulah Yun Xiao menemukan rahasia cahaya pengangkutan esensi berirama, itu sebenarnya adalah artefak mistik terbang yang menempel di punggungnya, itu adalah sepasang sayap dari binatang iblis yang tidak dikenal, ditutupi dengan lapisan bulu hitam, yang masing-masing memiliki badai kecil yang muncul darinya yang meniup udara di sekitarnya. Begitu Lu Ziyuan mendarat, dia menyimpan sayap senjata tingkat yang dalam, seketika, banyak bulu hitam jatuh dari langit, jelas bahwa itu senjata tingkat yang mendalam ini telah diaktifkan secara ekstrim olehnya, dan dengan cepat menghabiskan umurnya. Yun Xiao mengatur napasnya dan berkata dengan dingin, "Apa, kamu tidak terbiasa denganku tidak berlari?" Niat membunuh melintas di Ziyuan saat dia berkata dengan dingin, "Kamu tidak bisa melarikan diri dariku bahkan jika kamu lari ke ujung bumi, aku akan mengejarmu sampai akhir dunia, kamu akan mati cepat atau lambat. Jadi mengapa membiarkan dirimu menderita sebelum kamu mati?" Yun Xiao mencibir dan berkata, "Kamu bahkan tidak bisa berbuat apa-apa padaku di kota Fengling, apa yang bisa kamu lakukan padaku di gurun ini?" If you're so confident in escaping, then why did you stop? You haven't reached your limit yet, have you? The two of them had stopped and chased each other several times, so they knew each other's consumption and recovery speed. Of course not. Yun Xiao sighed coldly, "I stopped just to kill you." Lu Ziyuan was taken aback, looking at Yun Xiao's look of confirmation. He could not help laughing and sighed, "Ha, what did you say? You want to kill me? Haha, say it again, did I hear you right?" Hello get so hard that his stomach hurt. Yun Xiao's eyes were as cold as ice. He pointed at the man and sighed, I want to kill you, minion." Keheningan, terlepas dari angin panas yang gemerisik, seluruh gurun sangat sunyi. Senyum Lu Ziyuan benar-benar hilang, dan wajahnya perlahan menjadi dingin, dia menatap Yun Xiao untuk waktu yang lama sebelum dia berkata,
bagus, kamu berani memanggilku Antek, sepertinya kamu benar-benar memutuskan untuk melawanku. Agak sulit untuk mengambil keputusan, kata Yun Xiao acuh tak acuh, jika kamu tidak mengejarku begitu dekat, kita bisa bersenang-senang bersama. Tidak peduli kartu truf apa yang kamu miliki yang mendorongmu untuk melawanku, aku tidak bisa tidak mengagumi keberanianmu, kata Lu Ziyuan dengan suara kental. Tekad Yun Xiao memang mengejutkannya, menurutnya, selama Yun Xiao terus berlari, dia masih memiliki peluang besar untuk melarikan diri, tetapi dia telah menyerah dan memilih untuk bertarung sampai mati, yang hampir tidak memiliki peluang untuk menang. Yun Xiao hanya ingin mencobanya, bagaimanapun, dia bisa terus melarikan diri jika dia tidak bisa mengalahkan pihak lain, bagaimanapun, pihak lain adalah kepala keluarga yang telah memerintah kota Fengling selama puluhan ribu tahun, dan tidak mungkin baginya untuk tidak memiliki beberapa kartu truf yang kuat. Misalnya, senjata tingkat kedalaman sayap yang penuh dengan aturan angin adalah item yang sangat langka, hanya Tuhan yang tahu jika dia memiliki harta lain. Jika dia benar-benar memutuskan untuk bertarung, dia pasti akan menghabiskan energi lawannya dan kemudian memanggil semua pria kapak di tablet alam ilahi, peluang menang akan jauh lebih besar daripada apa yang dia lihat sekarang. Begitu saja, mereka berdua terkunci dalam kebuntuan di padang pasir, mereka berdua melakukan yang terbaik untuk menyerap Yuan Qi dan memulihkan energi mereka. Lu Ziyuan ingin menunda pertempuran sedikit lebih lama karena dia memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi, lebih banyak inti primordial, dan kecepatan bernapas yang lebih cepat dari Qi. Primordial langit dan bumi, ketika dia melihat Yun Xiao berdiri diam, dia tidak bisa menahan perasaan diam-diam bahagia. Tetapi setelah beberapa saat, dia terkejut melihat ada lapisan kabut putih samar di sekitar tubuh lawannya, itu adalah tanda bahwa energi spiritual berubah menjadi cair. Zhou Barat terus mengumpulkan energi spiritual ke dalam naga dan menuangkannya ke dalam tubuhnya, itu tidak lagi menghirup dan menghembuskan napas, tetapi menelannya seperti paus. Ini, Yingluo ini, dia benar-benar tercengang, sekarang dia akhirnya mengerti mengapa setiap kali dia berhenti, dia hanya akan memulihkan sebagian kecil dari tubuhnya sebelum pihak lain mulai melarikan diri. Dia berpikir bahwa Yun Xiao terlalu bersemangat untuk melarikan diri, jadi dia melarikan diri segera setelah dia pulih sedikit, tetapi sekarang dia tahu bahwa dia tidak pergi sampai dia pulih sepenuhnya. Brengsek, Lu Ziyuan meraung marah, dan sinar pedang mengembun di ujung jarinya dan menebas. Dia tidak tahu mengapa dia begitu marah, mungkin itu karena dia menyadari bahwa itu teknik kultivasi pihak lain jauh lebih kuat daripada miliknya. Yun Xiao mendengus dingin saat dia berubah menjadi sambaran petir dan melesat dari gurun, mematahkan segel spasial yang dibawa oleh sinar pedang, kemudian, tubuh petirnya terwujud di udara, berubah menjadi pria gemuk besar yang terkondensasi dengan cahaya hijau, dia menggerutu dan meraung, lalu menghancurkan palu di tangannya. Ledakan, kilatan petir mekar di bawah palu, dan petir berubah menjadi pilar cahaya yang jatuh, kata maha kuno dari hukum guntur muncul di pilar cahaya dan terus menekan, kemanapun ia lewat, petir berangsur-angsur berubah menjadi ungu samar. Murid Yun Xiao menyempit, dia menemukan bahwa kekuatan palu semakin kuat, dan kali ini, bahkan ada kilatan cahaya ungu di kilat hijau. Ini membuatnya gembira, dan jantungnya berdetak kencang. Guntur ungu adalah bentuk tertinggi dari guntur, dan ketika berevolusi secara ekstrim, itu adalah kemurnian tertinggi istana giok istana ungu nirvana guntur ilahi penghancur dunia, yang dapat secara langsung melenyapkan bumi, air, api, angin, dan menghancurkan dunia. Ekspresi Lu Ziyuan juga berubah drastis, merasakan aspek luar biasa dari serangan ini, dia buru-buru mengeluarkan pedang berharga, membentuk segel pedang, dan mengangkat tangannya untuk menemuinya. Lautan pedang yang sangat tajam muncul dari ujung pedang. Ledakan, ledakan, ledakan. Meskipun itu hanya satu serangan, suara petir yang menggelegar terus berdering. Ekspresi Lu Ziyuan menjadi sangat tidak sedap dipandang, kekuatan serangan ini jauh di luar dugaannya, yang membuatnya semakin terkejut adalah ketika kata kuno maha mendarat, itu dikelilingi oleh cahaya ungu, memberinya perasaan yang sangat tidak menyenangkan. Dia tiba-tiba meningkatkan kekuatan pedang Qi di tangannya, dan lautan pedang Qi tiba-tiba tumbuh lebih besar melawan kekuatan yang tumpang tindih. Ledakan, cahaya ungu jatuh dan menumpuk pada sambaran petir terakhir. Lu Ziyuan hanya merasakan lengannya bergetar begitu banyak sehingga dia kehilangan semua perasaan,
dan pedang berharga itu bergetar lebih intens, memancarkan suara ketakutan. Weng weng, seluruh lautan pedang Qi tiba-tiba ditembus oleh Qi ungu dan meledak berkeping-keping. Cahaya yang sangat menyilaukan menyebar dalam lingkaran di atas ujung pedang, menembak ke arah gurun yang luas. Untuk sementara waktu, badai pasir muncul, dan seluruh dunia tersapu oleh badai, sehingga sulit untuk membuka mata. Lu Ziyuan akhirnya mengerti mengapa Lu Chaohai, seorang kaisar bela diri bintang 6, dibunuh olehnya. Kekuatan seni Thunder Dao ini tidak jauh dari kaisar bela diri tingkat tinggi. Di tengah pembantaian yang tak ada habisnya, dia menjadi tenang dan meraung saat dia menggabungkan pedang dan tubuhnya. Sebuah pedang Qi membubung ke langit dan langsung membelah pasir kuning. Dari kejauhan, orang hanya bisa melihat bumi yang dipenuhi debu terbelah menjadi dua oleh cahaya pedang. Setelah Lu Ziyuan menebas dengan pedangnya, lebih dari setengah energi yang baru saja dia pulihkan dikonsumsi lagi. Dia melihat sekeliling untuk Yun Xiao dengan kaget dan marah. Tiba-tiba, cahaya yang menyilaukan bersinar di langit, dan tablet alam ilahi jatuh seperti gunung kecil. Ekspresi Lu Ziyuan sangat tidak sedap dipandang. Tekanan dari tablet alam ilahi sangat besar. Dia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan memegang pedangnya di depannya. Sebuah cincin pedang tiba-tiba muncul dan mengelilingi tubuhnya. Satu pedang salju menelan celah biru. Saat pedang panjang menari, cincin pedang bergerak ke atas dan menebas ke arah tablet alam ilahi. Ledakan. Tablet alam ilahi kehilangan semua cahayanya di bawah pengaruh pedang, lalu kembali ke penampilan biasanya dan terbang kembali ke tangan Yun Xiao. Wajah Yun Xiao tidak lebih baik dari wajah Lu Ziyuan. Setelah dua gerakan, lawannya tidak terluka, dan dia tahu bahwa pertempuran tidak dapat dilanjutkan. Melihat Lu Ziyuan yang marah, dia menyeringai dan berkata, "Ayo terus berlari." Petir terdengar, dan Yun Xiao sudah melarikan diri 100 meter jauhnya dalam bentuk sambaran petir. Kamu pengecut." Seluruh tubuh Lu Zi gemetar karena Yuan Qi, sayap hitam di belakangnya menyebar dan dengan kepak, dia menghilang dari tempatnya dan mengejar mereka. Satu demi satu, mereka berlari dan berhenti. Ini berlanjut selama lebih dari 10 hari sebelum mereka akhirnya melihat kota di depan. Yun Xiao sangat gembira, dia langsung pergi ke kota dan berbaur dengan kerumunan, dan Lu Ziyuan tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Lu Ziyuan, yang berada di belakangnya, juga melihat kota muncul di depannya. Dia memiliki perasaan yang berbeda dan tampak cemas. Dia mengepakkan sayapnya lebih banyak lagi, tetapi dia hanya bisa melihat saat Yun Xiao melarikan diri ke kota. Kemudian, kekuatan mental yang sangat kuat memotong kuncinya, dan dia menghilang. Lu Ziyuan langsung terbang ke beberapa ratus meter di atas kota. Selain wajahnya pucat, gelap sampai berubah menjadi hijau. Dia juga tahu tentang kota ini. Itu disebut kota tinggi, dan tidak diperingkatkan di seluruh wilayah timur. Namun, banyak pedagang berkumpul di sini karena ada produk khusus dan unik di sini yang disebut sutra giok surga. Itu adalah sutra putih perak yang dimuntahkan oleh laba-laba giok surga dan merupakan bahan alkimia yang sangat langka. Kesadaran Lu Ziyuan menyapu seluruh kota dan langsung berubah menjadi sinar cahaya dan terbang ke bawah. Itu adalah area teleportasi di kota tinggi atas. Banyak orang datang dan pergi, dan teleportasi dilakukan dengan tertib. Ini hanya titik teleportasi kecil, tetapi bisa mencapai beberapa kota terdekat. Hei, teman, jika kamu ingin berteleportasi, silakan berbaris. Seorang penanggung jawab melangkah maju dan memanggil Lu Ziyuan. Lu Ziyuan tidak memperhatikannya, hanya mengangkat tangannya dan memukul susunan transfer. Angin dari telapak tangan seperti rolling thunder, seluruh susunan teleportasi dan orang-orang yang akan diteleportasi langsung berubah menjadi debu. Sebuah lubang hitam besar muncul di depan semua orang. Orang yang bertanggung jawab itu langsung tercengang, dan semua orang tidak dapat bereaksi untuk waktu yang lama. Pada saat mereka memulihkan indera mereka telah kehilangan jejak esensi ritmis. 1000 meter di udara, Lu Ziyuan duduk bersila, memegang inti esensi di tangannya saat dia mulai mengatur pernapasannya dan pulih. Selama susunan teleportasi dihancurkan, Yun Xiao akan ditemukan ketika dia meninggalkan kota, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jika dia memiliki kemampuan, dia bisa tinggal di kota selama sisa hidupnya. Pada saat ini, Yun Xiao, yang berada di kota, juga melihat ke langit dan berpikir, "Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jika Anda memiliki kemampuan, maka duduklah di udara selama sisa hidup Anda."
Fakta buah formasi teleportasi di kota tinggi atas telah dihancurkan oleh orang tak dikenal segera menyebabkan kegemparan besar. Beberapa kekuatan besar di kota mengirim orang untuk menyelidiki, tetapi tingkat kultivasi tertinggi hanyalah kehormatan bela diri tingkat rendah. Bagaimana mereka bisa menemukan seseorang? Mereka semua sibuk. Yun Xiao, di sisi lain, menemukan penginapan acak untuk menginap. Prioritas utamanya adalah memulihkan energi primordialnya. Lu Ziyuan berpikir kecepatan pemulihannya terlalu menakutkan. Sepanjang jalan, dia telah melarikan diri setelah memulihkan setengahnya. Bagaimana bisa begitu mudah untuk benar-benar dibangkitkan dengan darah penuh dan setan? Setelah check-in ke penginapan, Yun Xiao langsung masuk ke tablet alam ilahi. Pada saat ini, Pu Jinsan, yang telah dibawa olehnya, masih linglung. Dia terbang melintasi bumi, terus-menerus menjelajahi lingkungan, mencoba mencari tahu di mana dia berada. Kecurigaan terbesar Pu Jinsan sekarang adalah bahwa dia berada di bawah ilusi. Memikirkan tingkat alkimia pihak lain, itu normal baginya untuk berada di bawah ilusi. Namun, lebih dari 10 hari telah berlalu, dan masih belum ada perubahan dalam situasi, yang membuatnya merasa sangat sunyi. Jika ilusi ini dilakukan di kota Fengling, tidak mungkin tidak ditemukan oleh keluarga Lu. Setelah sekian lama, dia telah terbang selama lebih dari 10 hari dan tidak melihat tanda-tanda makhluk hidup. Dia tidak bisa membantu tetapi secara bertahap merasa putus asa. Tiba-tiba, seberkas cahaya berkumpul di depannya, memperlihatkan tubuh asli Yun Xiao, yang menatapnya dengan dingin. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Pu Jinsan terkejut dan buru-buru menjadi waspada, tetapi dia masih tidak bisa menahan gemetar dan berkata, Tuan Cloudsky, saya juga terpaksa melakukannya. Kamu adalah orang yang murah hati dan akan membiarkanku pergi. Biarkan kamu pergi. Aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu, sampah. Yun Xiao mendengus dingin, aku masih harus berkultivasi setelah aku membunuhmu. Dia mengarahkan jarinya ke bawah, dan seketika, sinar pedang menebas ke udara, kekuatannya tak tertandingi. Pu Jinsan sangat terkejut, serangan pedang itu pasti akan menghancurkan tubuh dan tulangnya. Dalam keputusasaannya, dia berteriak dengan sedih, jangan bunuh aku. Saya memiliki harta karun untuk ditawarkan kepada Lord Cloudsky. Hatinya telah tenggelam ke dalam jurang maut, dan sinar pedang sudah tepat di depannya. Bahkan jika Yun Xiao ingin melepaskannya, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkannya. Dia memejamkan mata dengan putus asa. Inilah yang telah dia bawa ke atas dirinya sendiri, hukuman yang harus dia derita. Tapi setelah menunggu beberapa saat, tidak ada gerakan. Pu Jinsan perlahan membuka matanya, yang jernih dan cerah. Sinar pedang tidak terlihat, dan Yun Xiao menonton dengan dingin dari tidak jauh. Dia sangat terkejut, cahaya pedang yang mendominasi itu pasti nyata. Dia sudah merasakan ketajaman pedang Qi. Dia belum pernah sedekat ini dengan kematian sebelumnya, tetapi dia masih hidup. Dia tidak bisa mempercayainya sama sekali. Setelah memeriksa dirinya beberapa kali, dia menemukan bahwa dia memang hidup. Ini membuatnya semakin gugup, dan dia sangat takut akan kemampuan ilahi Yun Xiao. Terima kasih Lord Cloudsky karena tidak membunuhku. Pu Jinsan menggigil dan mulai mengungkapkan rasa terima kasihnya seperti burung kecil yang ketakutan. Yun Xiao mengerutkan kening dan berkata dengan suara dingin, aku tidak membunuhmu sekarang karena kamu bilang kamu memiliki harta karun untuk ditawarkan. Apakah kamu berbohong padaku? Yang membuat Pu Jinsan ngeri, dia merasakan tekanan tak terbatas hanya dari cemberut Yun Xiao, seolah-olah langit cerah tiba-tiba menjadi awan gelap, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Itu benar, aku tidak berbohong. Dia kaget. Kamu membuang-buang waktuku, kata Yun Xiao dingin, satu kata omong kosong lagi dan Anda akan mati. Pu Jinsan sangat ketakutan sehingga dia gemetar dan buru-buru berkata, harta karun yang saya bicarakan adalah senjata tingkat mendalam yang saya ingin Tuan Yun Xiao sempurnakan untuk saya. Ini disebut 5 elemen ikan putih. Bersambung.